di mana GKR Timur ini mengungkap adanya 5 kerabat yang mendapat kekancingan dalam Jumenengan Raja Keraton Solo Pakubuwono ke-14 Hamengkubuwono. Dan dalam hal ini GKR Timur Rumbai, beliau adalah putri sulung dari Pakubuwono ke-13 dengan Kanjeng Raden Ayu Endang Kusumaningtyah atau Nu Kusumaningtyah. Ini menyebut bahwa Pakubuwono ke-14 Purboyo dikabarkan akan membentuk babadan baru dan sudah memberikan kekancingan kepada 5 kerabat. Dan 5 kerabat ini dikabarkan akan mendapat uh, kekancingan dalam Jumenengan Raja Keraton Solo Pakubuwono ke-14 Hamengkubuwono, di mana GKR Timur ini juga menyebut bahwa Pakubuwono ke-14 Purboyo akan membentuk babadan baru dan sudah memberikan kekancingan kepada 5 kerabat. Dalam babadan era Pakubuwono XIII terdahulu tidak akan dipakai lagi karena setiap raja ini memiliki kepengurusan tersendiri. Hal ini disampaikan GKR Timur dan mengenai struktur baru masih dalam perancangan, di mana GKR Timur ini juga menyampaikan bahwa saat ini keraton masih terbelah, namun GKR Timur menegaskan akan berjalan dengan kerabat yang mendukung kepemimpinan PBK 14 atau Pakubuwono 14. Dengan adanya ungkapan tersebut, dikabarkan ini Keraton Solo membentuk babadan baru di bawah kepemimpinan Sinuhun Pakubuwono ke-14 Purboyo. Dan hal ini diungkapkan oleh putri tertua Sinuhun Pakubuwono ke-13, yakni GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayani, di mana GKR Timur ini menyebut bahwa saat ini sudah ada 5 kerabat yang mendapat kekancingan setelah upacara naik tahta atau Jumenengan yang digelar pada Sabtu 15 November 2025 lalu. Perlu diketahui Tribuners, kekancingan ini adalah surat keputusan atau penetapan resmi yang dikeluarkan oleh Keraton Solo. Diketahui ada 5 kerabat yang sudah mendapatkan kekancingan, yakni yang pertama GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayani, kedua ada Gray Devi Layana Dewi atau putri kedua, dan yang ketiga ini ada Gray Devi Ratih Windyasari, putri ketiga, dan yang keempat ada KGPH Windowo Benowo, adik Sinuhun Pakubuwono ke-13, serta KGPH Dipokusumo, adik Sinuhun Pakubuwono ke-13. Dan dalam hal ini, GKR Timur menegaskan pula bahwa di era kepemimpinan Sinuhun Pakubuwono ke-14 Purboyo tidak akan menggunakan babadan lama di era Pakubuwono ke-13. Dan ini setiap pemimpin di masanya ini memiliki kepengurusan tersendiri, dan meski demikian belum dapat memastikan selanjutnya seperti apa. Namun kepemimpinan Pakubuwono ke-14 Purboyo ini dikabarkan karena tidak adanya titik terang, maka pihaknya tetap akan menjalankan kelembagaan keraton dengan kerabat yang sejalan. Dan di mana kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu, kirap kenaikan Raja SISKS Pakubuwono 14 Mangkunegoro ini telah berlangsung meriah pada hari Sabtu 15 November 2025, di mana saat itu juga tampak masyarakat berebut untuk memotret wajah Raja Solo yang baru. Saat itu juga telah dipantau di lapangan mengenai kereta kayak Garuda Kencana yang ditumpangi Raja tengah melintas di kawasan, juga di kawasan keraton dengan pengawasan yang sangat ketat, di mana saat itu kereta ditarik oleh 8 ekor kuda, dan setelah sebelumnya iring-iringan membuka jalan kirap tersebut. Meski pengamanan ketat diberlakukan, namun saat itu antusiasme masyarakat tidak surut, dan kereta yang ditumpangi Raja ini sempat berhenti saat antri sebelum menuju ke Bundaran Geladak. Dengan momen itu dimanfaatkan oleh warga dengan melihat secara dekat Raja Keraton Solo yang baru dan memotretnya dengan lebih dekat. Saat itu kirap juga dilanjutkan dengan rute melewati ruas Jalan Jenderal Sudirman Geladak, lalu berbelok ke timur menuju Jalan Mayor Kusmanto, dan berakhir di kawasan keraton melalui alun-alun utara. Kita ketahui bersama
Juga telah diadakan prosesi internal sebelum kirap digelar. Pakubuwono ke-14 Hamengkubuwono terlebih dahulu mengikuti proses internal berupa ikrar sebagai Raja baru Keraton Kasunanan Solo. Prosesi tersebut dikabarkan hanya boleh diikuti oleh keluarga kerajaan dan tamu undangan tertentu. Dan setelah itu Pakubuwono ke-14 berjalan melewati sejumlah lokasi menuju Siti Hinggil, di mana di Siti Hinggil ini terdapat Watu Gilang peninggalan zaman Kerajaan Majapahit, tempat Raja baru menyatakan diri sebagai penguasa. Parmo wangsul lenggah Susanani katur dhumateng para tamu ingkang sampun ajawatasto kaliyan sampeyan kaliyan ingkang sinuwun parmo wangsul lenggah patur nuwun. Sementara itu, KGPH Benowo ini mempersilahkan HNGB untuk berikrar di Watu Gilang jika ingin menjadi Pakubuwono ke-14. Nah, ini masih mengenai polemik tata keraton Surakarta yang sepertinya semakin memanas antara dua kubu, di mana dikabarkan KGPH Benowo ini mempersilahkan HNGB untuk berikrar di Watu Gilang jika ingin menjadi Pakubuwono ke-14. Dan dikabarkan ini KGPH Benowo, adik dari Pakubuwono ke-13, menekankan Raja Solo harus berikrar di atas Watu Gilang. KGPH Benowo ini mengatakan hal itu sudah dilakukan oleh Gusti Purbaya yang sudah dijumenengkan menjadi Pakubuwono ke-14. Dan KGPH Benowo ini pun lantas mempersilahkan, dalam tanda kutip ini saingan ya, Gusti Purbaya, ini KGPH HNGB, untuk berikrar di Watu Gilang jika ingin menjadi Pakubuwono ke-14, dan dirinya ini seolah menantang keponakannya, di mana KGPH HNGB ini ditantang oleh KGPH Benowo dan meminta KGPH HNGB untuk mengucap sumpah di atas Watu Gilang jika ingin menjadi Pakubuwono ke-14. Diketahui bahwa Watu Gilang ini adalah batu bersejarah peninggalan Majapahit yang secara turun-temurun menjadi tempat ikrar bagi Raja Keraton Solo. Dan KGPH HNGB ini dinobatkan menjadi Pakubuwono ke-14 oleh Lembaga Dewan Adat atau LDA Keraton Solo pada Kamis 13 November 2025. Sementara itu, Tribuners, pada Sabtu 15 November 2025, Putra Mahkota yang juga adik KGPH HNGB, ini Gusti Purbaya atau KGPA Hamengkubuwono, telah menjalani prosesi jumenengan sebagai Pakubuwono ke-14. Atas hal itulah, KGPH Benowo ini menekankan pemilihan Raja Keraton itu merupakan hak raja sebelumnya, di mana KGPH Benowo menyebut tidak selalu anak laki-laki tertua yang dipilih menjadi raja. Dan KGPH Benowo ini menyebut Gusti Purbaya sebagai Pakubuwono 14 telah berani berikrar di atas Watu Gilang. Maka dari itu, KGPH Benowo juga mempersilahkan KGPH HNGB untuk melakukan hal serupa jika ingin menjadi Pakubuwono ke-14. Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya ngiteni, kuat jalan enggak kuat, pasti sakit kalau enggak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo. Silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada dua orang itu. Nek ora kompromi bareng nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Pasti ada tandingan-tandingan. Apalagi dia merasa lebih tua. Gitu. Tapi lebih tua bukan berarti harus menjadi rajanya, kan seperti itu. Contohnya bapak saya juga bukan yang tertua. Anak bontot nggih. Pakubuwono yang ke-10 juga bukan yang tua. Itu. Jadi terserah bapaknya. Yang dipilih itu aku ra iso ngojo-ojo ini. Gitu. Kenapa yang dipilih itu? Kenapa yang dipilih itu? Itu urusan saya. Urusan saya dengan Tuhan.
Kalau masih ada yang menyangkal karena ada yang lainnya jumeneng, silahkan monggo. Kita tidak apa-apa. Nah, kita hanya niteni, kuat jalan enggak kuat, pasti sakit kalau enggak mati. Hanya itu. Nah, makanya kalau berani ya monggo. Silakan. Tidak ada toh yang namanya juara kok ada 2 orang itu. Nek ora kompromi bareng nih lari terus masuk finish bareng gitu enggak. Di depan tadi kan saya sudah ngomong. Gitu. Dari dulu pasti ada cocok dan tidak cocok. Baik Tribuners, lantas siapa sebenarnya sosok dari KGPH Benowo ini yang menantang keponakannya KGPH Ngabei untuk berikrar di atas Watu Gilang? Diketahui Tribuners, KGPH Benowo ini adalah anak dari Pakubuwono ke-12 dengan istri ketiga, yakni Krai Pradapaningrum, di mana KGPH Benowo ini terlahir dengan nama kecil GRM Surya Bandria. Dan KGPH Benowo juga dikenal sebagai dalang dengan nama Ki KGPH Adipati Benowo. Dirinya ini juga merupakan Ketua Paguyuban Dalang Surakarta atau Padasuka. Dan di tahun 2017 ini agak tidak mengenakan begitu. Di tahun 2017 dikabarkan KGPH Benowo ini dituding mengusir pembantu Putri Sulung Pakubuwono ke-13 GKR Timur Rumbai bernama Sriatun atau Mbah Atun. Namun tuduhan itu dibantah keras oleh KGPH Benowo. Dan KGPH Benowo ini mengatakan bahwa tujuannya saat itu meminta Mbah Atun keluar dari Keputren bukan untuk mengusir, melainkan menjaga keamanan Keraton Solo. Dan KGPH Benowo ini juga mengaku tidak mengetahui di Keputren masih ada Mbah Atun pada saat itu meski GKR Timur tidak lagi tinggal di situ. Dan masih seputar hal tersebut merasa prihatin, Benowo ini pun memberikan penawaran kepada Mbah Atun untuk ikut dengannya menjadi pembantunya saat itu, seperti itu Tribuners. Dan selain itu juga dikabarkan ini ternyata KGPH Benowo pada November 2017 ini sempat mengalami ada satu kasus begitu di Solo dan diduga adanya penipuan dan juga penggelapan di Surakarta. Dan dalam hal tersebut KGPH Benowo ini dikabarkan sempat memberikan izin kepada panitia peserta rakyat Sekaten di tahun 2017 untuk menempati kawasan alun-alun utara. Namun dikabarkan saat itu lahan tersebut sudah disewa pemerintah Solo untuk dipakai sebagai pasar darurat. Dan mengenai hal tersebut telah dikonfirmasi oleh kepolisian setempat dan mengungkapkan adanya penangguhan penahanan yang dilakukan atas asas manfaat dan dari KUHP itu tersebut Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.